Shalom, selamat pagi sahabat. Bible study kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Di ayat yang ke-16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Amin. Ini adalah rangkaian dari perikop sebelumnya. Tuhan memilih kata memilih. Lucu ya. Memilih kata memilih. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan Tuhan itu menetapkan kita supaya kita itu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, mungkin buah ini mungkin buah yang istilahnya memang sejati, dan kalau misalnya memang menghasilkan, dia itu berlimpah-limpah, sehingga dikatakan buah itu tetap. Mungkin itu yang boleh terpikir sekilas. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tapi ada kata supaya ya. Supaya apa yang kamu minta diberikan. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ini penegasan-penegasan dari kalimat ayat-ayat sebelumnya ya. Oke. Ini ayat yang boleh dibilang sulit. Jangan lupa sahabat untuk berdoa terus di dalam hati untuk selama kita mempelajari ini. Di ayat ini dijelaskan bahwa tentang masalah siapa yang datang kepada siapa. Apakah kita umat pilihan karena kita yang mendatangi Tuhan, atau Tuhan yang memilih kita? Makanya ada pilihan. Apakah kita yang datang kepada Tuhan, atau sebenarnya Tuhan sendiri yang pertama sekali mendatangin kita? Ini menjadi satu hal pemikiran kepada kita. Kita perlu mengingat kasih Tuhan, kasihnya itu yang sungguh berlimpah. Bahkan ketika kita di dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia sendiri yang datang untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Menurut saya ini adalah penegasan untuk mengerti bahwa pertama, kita jangan sombong. Kedua, untuk memberitahukan kepada kita bahwa ini loh kasihnya Tuhan itu. Dan yang kalimat berikutnya itu adalah Tuhan menetapkan kita untuk kita boleh pergi dan menghasilkan buah. Jadi ketika dia memilih kita, seperti ayat-ayat sebelumnya tentang ranting, ranting itu dibuat untuk dibiarkan terus berada di dalam pohon untuk menghasilkan buah. Itulah ranting itu, dan ranting itu kita, sehingga kita itu perlu menghasilkan buah. Tapi ada kata pergi ya. Kenapa ada kata pergi? Iya juga, bingung. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya ada tugas ya, ada tugas yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Tapi kira-kira apa ya? Dan buahmu itu tetap. Jadi ini mungkin teringat gini ya. Di ayat Alkitab yang lain ada dikatakan buah roh ya. Sukacita dan segala macamnya itu tuh boleh saja kita miliki, seolah-olah kita miliki, tapi itu sebenarnya bukan buah yang benar. Tapi yang Tuhan mau adalah buah yang memang ada di dalam diri kita, menjadi bagian kita. Dan ketika hal itu terjadi, dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, diberikannya kepadamu. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, menghasilkan buah, itu memuliakan Tuhan, sehingga kita menjadi satu kehendak dengan Tuhan dan Bapa, dan apa yang kita minta itu akan diberikan. Dan ayat berikutnya, kita diminta lagi untuk mengasihi sesama kita. Oke, jangan lupa selalu berdoa di dalam hati. Kita akan menulis ulang. Tuhan menegaskan bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Dan dia memilih, menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang sejati. Dan oleh sebab ini
kita boleh meminta dan menerima dari Bapa. Dan yang terakhir adalah Tuhan mengingatkan kita dalam sebuah perintah untuk mengasihi satu dengan yang lain. Powerful. Tuhan menegaskan bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Dan Dia menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang sejati. Dan oleh sebab ini kita boleh meminta dan menerima dari Bapa. Tuhan mengingatkan kita dalam sebuah perintah untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mengingatkannya. Oke, selalu tetap berdoa di dalam hati. Kita tuliskan dalam hal prinsip. Kita perlu ingat bahwa kita ini dipilih, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Mungkin baca dan share kali ya. Share ayat tentang buah roh dan doakan. Kita, ya ini nggak apa-apa lah, walaupun selalu diulang-ulang, kita perlu mengasihi satu sama lain. Doakan satu orang teman kita. Inilah prinsip dan proyeknya. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa kita ini dipilih, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Aplikasinya, baca dan share ayat tentang buah roh dan doakan. Yang kedua, kita perlu mengasihi satu sama lain. Proyeknya, doakan satu orang teman kita. Semoga Bible Study kita pada pagi hari ini membawa berkat dan perenungan bagi sahabat untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan untuk mengakhiri, jangan lupa doa tutup. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.